Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku sehobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas hal yang sangat ringan teman-teman ya. Jadi kita akan coba membahas dari pertanyaan yang masuk dari teman kita yang memiliki akun adalah Elok Ning Rahayu. Beliau berkomentar seperti ini, kalau lemak sudah parah, apa bisa hilang Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Elok Ning Rahayu sudah mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar. Terima kasih ya dan untuk Omnya semoga menyimak video ini kemudian jadi tambah pengetahuannya, kemudian nantinya bisa diterapkan ke burung murai batunya yang sedang bermasalah dengan lemak yang sudah parah. Oke ya. Jadi lemak itu apa sih? Ya kita harus tahu dulu. Ketika kita menghadapi masalah, kita harus mengenal apa masalahnya. Kita harus tahu apa penyebabnya. Dari situ kita akan tahu solusinya. Kan seperti itu ya teman-teman ya. Nah kalau kita aja belum mengenal masalah tersebut ya, tiba-tiba kita akan mencari solusinya ya nggak akan mengena gitu ya, nggak akan nyambung mungkin ya. Jadi lemak itu terjadi ketika burung murai batu itu semua makanan yang masuk menjadi molekul ataupun partikel yang lebih sederhana, yaitu protein, karbohidrat, lemak, serat. Nah, dari situ untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan tubuh burung murai batu, untuk memenuhi semua energi, untuk membentuk stamina, untuk pertumbuhan bulu-bulu dia, untuk aktivitas. Pokoknya dari semua itu membutuhkan tentunya adalah protein ya teman-teman ya. Mudahnya kita menyebutnya protein seperti itu aja gitu ya. Nah, dari proses tersebut membutuhkan adalah pencernaan. Nah, setelah itu akan terjadi proses namanya adalah sistem metabolisme tubuh ya, yaitu menyerap. Jadi hasil pencernaan tadi itu akan diserap oleh tubuh burung murai batu. Oke ya. Dan dalam penyerapan tersebut itu dibutuhkan adalah penaikan sistem metabolisme tubuh yang otomatis akan menaikkan suhu tubuh. Nah, apa yang terjadi ketika hasil dari pencernaan ya, yang bahannya tadi adalah makanan, mungkin pur sendiri ada yang berprotein rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian dari extra fooding sendiri ada yang jangkrik, ada yang kroto, ada yang ulet bambu, ada cacing, banyaklah ya teman-teman ya. Nah dari semua itu akan dicerna, nah diserap oleh tubuh. Kalau penyerapan ini tidak sempurna, dalam arti dia itu tidak mempergunakan hasil dari pencernaan ini tadi, maka lama-lama akan menumpuk di situ. Nah inilah yang disebut adalah lemak. Biasanya itu ditandai dengan warna kulitnya itu ada agak kuning ya teman-teman ya. Jadi di bawah kulit itu kuning. Biasanya ini terjadi awal mula itu di perut. Jadi di kulit yang tidak bertulang. Nah, di situ di perut itu biasanya menguning. Di situ lama-lama kalau perawatnya itu tidak mengetahui kondisi seperti itu harus ditangani, maka ini biasanya akan menyebar ke dada, kemudian ke sela-sela sayap. Nah, setelah itu akan ke punggung.
Nah, lemak yang menumpuk ini yang tadinya dia itu lembek atau empuk gitu ya. Nah, kalau tidak segera ditangani, nah ini lama-lama akan mengeras di situ ya. Kalau kita pegang itu kayak kulitnya itu keras sekali. Nah, itu kalau sudah pada fase yang berbahaya ya teman-teman ya. Ya tentunya berbahaya karena kalau lemaknya ini tidak terpakai, ya ini akan banyak bisa menimbulkan banyak penyakit gitu ya. Oke ya. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana cara mengatasinya? Ya teman-teman ya. Jadi ya seperti kita lah ya. Kalau kita itu sudah kegemukan kan artinya kita itu sudah banyak mempunyai lemak ya di dalam kulit itu. Nah, bagaimana sih untuk membakar lemak tersebut? Ya tentunya dalam pikiran kita yang pertama adalah olahraga. Ya bisa lah ya kita jogging, kita lari-lari, kita fitness, kita bekerja keras gitu ya. Artinya kita itu harus beraktivitas. Jadi tubuh kita itu harus kita gerakkan seperti itu. Karena hal tersebut itu akan menaikkan sistem metabolisme tubuh, yang artinya akan sedikit banyak membakar lemak yang sudah terbentuk. Jadi lemaknya itu agar terpakai gitu loh ya. Terpakai, digunakan, diserap oleh tubuh. Jadi nggak sia-sia lemak ini tadi ya. Istilahnya adalah kita membakar lemak tersebut. Nah itu kalau di kita. Nah sekarang kalau di burung muara batu tentunya adalah apa? Ya tentunya adalah pengumbaran. Nah pengumbaran caranya bagaimana Ya tentunya kita melihat, kita sesuaikan dengan burung muara batu tersebut gitu ya. Kalau dia itu ketika diumbar kok dia itu kurang aktif ya, dia pasif aja, dia diem aja, ya harus kita kepar, kita speed lah ya, agar dia itu mau terbang. Caranya bagaimana? Ya tentunya kalau burung muara batu tersebut adalah jinak gitu ya. Nah ini kan biasanya dia itu nggak akan takut ketika kita kepar ya. Ketika kita takut-takutin pakai benda itu, kebanyakan dia nggak akan takut malah. Nah tetapi di situ harus kita kepar, harus kita speed. Bagaimana caranya agar dia itu mau terbang aktif gitu ya. Ya dicarilah ya apa yang membuat dia takut. Ada yang dia takut karena plastik hitam, ada yang dia takut dengan sapu, ada yang takut dia itu dengan kain, ada yang mungkin dia takut itu dengan kucing. Jadi kita harus bawa kucing. Ya janganlah ya, kalau bisa jangan pakai kucing lah ya, kasihan dia itu bisa drop, dia bisa stres ya. Pokoknya teman-teman lah ya yang tahu karakter burungnya itu takut sama benda apa. Pokoknya dia harus terbang, bagaimanapun caranya dia harus terbang. Dicari alat apa yang perlu kita bawa untuk dia itu bisa takut, bisa terbang gitu ya. Nah prosesnya berapa lama Ya tentu kita menyesuaikan juga gitu ya. Misalkan kalau dia itu sudah ngos-ngosan, sudah banyak minum, dia sudah mangap. Nah di situ waktunya kita stop di situ. Kemudian kita lakukan ini secara konsisten setiap hari. Nah itu kalau dari pengumbaran. Nah agar lebih cepatnya lagi ya teman-teman ya, ketika teman-teman itu berikan proses tersebut itu sambil dijemur, ini akan mempercepat gitu loh ya. Jadi lemaknya itu akan cepat
lebih cepat hilang kalau pengumbaran disertai dengan penjemuran. Karena proses tersebut, dua rawatan tersebut itu sama satu jalur, sama satu arah, yaitu meningkatkan sistem metabolisme tubuh, meningkatkan suhu tubuh dia. Oke ya. Jadi ini untuk pengumbarannya. Nah, kemudian kita urutkan rawatan dari embun sampai embun pagi hari sampai sore hari itu bagaimana agar lebih jelas itu ya teman-teman ya. Nah, di situ untuk pengembunan ya, kita tiadakan saja, jangan diembun untuk burung seperti ini. Dengan alasan apa ya? Karena pengembunan itu udaranya kan dingin ya teman-teman ya, dan dari situ otomatis ya tentunya nggak akan menaikkan sistem metabolisme tubuh dia ya. Ini akan berlawanan. Jadi ketika kita berikan mungkin perawatan pengumbaran disertai dengan penjemuran, tetapi kita masih embunkan di situ ya, tujuan kita itu akan sampai, tetapi akan lama gitu ya, karena di situ ada rawatan berlawanan. Nah, ini untuk pengembunan kita stop saja. Kemudian untuk pemberian extra fooding tentunya kita kurangi atau bahkan kita stop. Karena untuk lemak sendiri sumber utamanya adalah makanan gitu ya. Nah, untuk extra fooding entah itu jangkrik, entah itu kroto, ulet kandang ataupun cacing, kita stop dulu di situ. Dan ini bisa disupport dengan bisa didukung dengan pemberian pornya itu yang memiliki kandungan protein yang rendah. Bisa lah ya 16%, bisa lah ya 13%. Nah, di situ teman-teman bisa cek di belakang bungkus por tersebut ya. Di situ tingkat proteinnya itu berapa persen. Nah, di situ teman-teman pilih yang proteinnya itu rendah. Nah, ini agar tujuan kita itu cepat sampai dalam menghilangkan lemak tersebut. Nah, itu untuk extra fooding. Kemudian pemandian otomatis kita stop di situ. Yang biasanya mungkin 3 kali, 2 kali, 1 kali ya kita stop. Loh, ini burung saya itu terlihat kotor gitu ya bulunya. Nah, kotor itu mungkin karena debu ataupun asap mungkin ya. Nah, ataupun kena kutu. Nah, ini itu biasanya kan harusnya dimandikan ya Oke. Jadi untuk burung yang berlemak tetapi dia itu harus diberikan rawatan mandi, oke lah ya. Nah, di situ bisa diberikan mandi minimal saja 1 kali lah dalam 1 minggu ya. Tetapi di situ pemandian itu harus di awal sebelum pemberian rawatan peningkatan sistem metabolisme tubuh, yaitu penjemuran dan pengumbaran. Nah, jadi di situ bisa dibandingkan dulu, habis itu dianginkan, kemudian dijemur ataupun diumbar. Jangan dibalik. Jangan dijemur, kemudian jangan diumbar, kemudian dimandikan, jangan. Nah, ini mempunyai alasan. Ya, pemandian itu menurunkan sistem metabolisme tubuh. Nah, setelah pemandian, setelah dia itu sistem metabolisme tubuh, suhu tubuh itu menurun. Nah, kemudian kita baru berikan penjemuran ataupun pengumbaran. Kalau dibalik, nah ini nggak akan cocok. Jadi dari sini saja itu harus ada kita itu pengetahuan. Jadi dimandikan dulu baru diberikan penjemuran atau pengumbaran. Oke ya. Nah, itu kalau untuk dari pemandian. Nah, untuk penjemuran otomatis naik. Gitu ya. Bisa diberikan setiap hari. Nah, itu bisa ditambahkan pengumbaran. Nah, ini agar cepat. Nah, berapa lama dalam penjemuran? Ya, kita menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan dari apa ya? Untuk sekarang di daerah saya itu sangat sulit mendapatkan sinar matahari karena sedang musim hujan gitu ya. Nah, di situ kan
saya akan salah ketika saya bilang berikan penjemuran itu 30 menit, 15 menit, 1 jam, kan salah ya. Padahal di situ nggak ada panas loh. Kenapa kok diberikan penjemuran kok 15 menit, 30 menit? Nah, jadi semuanya itu menyesuaikan. Ya. Jadi nggak harus pagi. Nah, iya kalau pagi ada matahari. Ya pokoknya ketika di situ harinya dia itu ada panas, nah di situ bisa dijemur. Entah itu jam 12, entah itu jam 12 siang, jam 10 siang, jam 2 siang, nggak apa-apa di situ. Nggak usah takut. Selama kita itu tahu kondisi burung muara batu tersebut itu ya. Dan waktunya ini kalau selama dia itu mendapatkan sinar matahari, dia itu suhu sinar matahari tersebut itu semakin tinggi, ini semakin bagus. Jadi untuk biasanya ya kalau nggak musim hujan itu ya, kalau di saya itu di daerah saya itu jam 1 sampai jam 2 itu sinar matahari bersinarnya paling panas. Nah disitulah jam yang paling cocok ketika kita berikan penjemuran untuk burung muara batu yang mempunyai kasus seperti ini ya. Jadi menyesuaikan, semuanya itu menyesuaikan, nggak ada patokan. Oke ya, itu untuk penjemuran. Kemudian untuk pengumbaran otomatis ya, ini harus. Nah kalau nggak ada pengumbaran ya sudah, kita berikan penjemuran saja. Nah, dan ini akan lebih bagus untuk pengumbaran disertai dengan penjemuran. Oke ya. Kemudian untuk pengkerodongan ini wajib selain dari rawatan ya, selain dari rawatan pemberian penjemuran dan pengumbaran. Nah ini untuk burung ini ya harusnya diberikan full kerodong. Nah ini juga mempunyai alasan, karena kerodong akan meningkatkan sistem metabolisme tubuh, meningkatkan suhu tubuh dia gitu ya. Nah ini kan searah. Kemudian untuk pengablakan ya otomatis kita tiadakan, jangan sering diablak ya teman-teman ya. Nah oke ya, mungkin ini sudah jelas ya, karena dari rawatan pengembunan sampai sorenya itu kan sudah saya jelaskan satu persatu. Dan penjelasan saya juga kenapa diberikan rawatan tersebut, dan saya sudah berikan alasan. Jadi ya otomatis teman-teman juga lebih mudah memahami gitu ya, karena kita mainkan logika di channel ini agar mudah dipahami, mudah diingat-ingat. Nah seperti itu kan ya. Untuk burung yang seperti ini biasanya ya tingkah lakunya ya teman-teman ya, ini juga perlu diketahui bahwa dia itu cara bergerak itu kurang lincah teman-teman. Jadi itu dia itu letoy, dia banyak ngurung mungkin ya, dia males-malesan untuk bergerak mungkin ya, dia mungkin ngembang bulu, sering bengong. Nah itu adalah salah satu ciri-ciri burung muara batu yang berlemak. Jadi dia itu kurang gesit gitu lah ya. Kemudian fighternya itu nggak keluar, biasanya seperti itu. Burung saya itu berlemak, tetapi dia itu sering gacor loh. Nah, jangan disamakan antara gacor dengan fighter, itu jangan gitu ya. Fighter itu apa sih? Bertarung. Bertarung itu harus ada musuh gitu ya. Nah kalau burung muara batu gacor di rumah seharian nggak ada musuh, nah itu kan bisa kita sebut adalah dia itu memiliki masalah. Kalau di kita orang yang sering bicara sendiri itu namanya gila. Seperti dengan burung muara batu yang dia gacor seharian, dia nggak, padahal di situ nggak ada muara batu, nggak ada masteran, nggak ada suara burung lain. Nah dia itu pasti ada masalah di situ ya. Dan tingkat kegacorannya ini yang harus kita perbaiki agar dia itu kalem di rumah, tenang di rumah, menyimpan tenaga di rumah untuk energi ketika dia nantinya akan kita bawa ke lomba, kan gitu ya. Oke ya, mungkin cukup itu dulu. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.